Nama saya Widya Astin, saya Ketua DPC Serikat Petani Indonesia Kabupaten Banyuasin yang kebetulan sekarang bendahara Exco Partai Buruh Provinsi Sumatera Selatan. Poin-poin kegagalan food estate yang akan saya jabarkan. Satu, munculnya korporasi-korporasi baru berkedok program mewujudkan kedaulatan pangan dengan nilai investasi yang besar. Budidaya ini meluas praktiknya sejak paruh kedua abad ke-20 di dunia, serta menjadi penciri pertanian intensif dan pertanian industrial. Secara konsep saja, food estate ini tidak membuat petani berdaulat atas penghidupannya sendiri, tetapi yang ingin diwujudkan adalah pertumbuhan dan pengembangan kawasan pertanian berbasis korporasi melalui kegiatan pendampingan, pengawalan, pertanaman komoditi pangan dan hortikultura yang komoditi pertanian lainnya sesuai rekomendasi teknis, spesifikasi lokasi, dan berdasarkan kebutuhan petani mulai dari hulu sampai ke hilir, yang dalam harapan petani akan menumbuhkan atau meningkatkan kesejahteraan petani ya. Namun ini hanyalah sebuah harapan yang tidak ada hasilnya sampai sekarang ini. Artinya program ini seperti program coba-coba yang dicanangkan kepada petani dan dirasa tidak serius untuk meningkatkan taraf hidup petani yang menjadi tujuan utama program ini. Kedua, penentuan tanaman secara monokultur. Pengoptimalan lahan juga tidak dengan penelitian terlebih dahulu. Apakah wilayah tersebut cocok untuk ditanami tanaman tertentu? Apakah sesuai dengan budaya pangan lokal di wilayah tersebut? Bahkan petani tidak diberi kesempatan untuk memilih sendiri tanaman yang cocok untuk wilayah pertanian atau perkebunan miliknya, atau di mana tempat mereka mengelola lahan. Mereka hanya dijejali dengan tanaman tunggal yang wajib mereka hasilkan. Ini rawan serangan hama yang mengakibatkan gagal panen dan tidak ada tanaman penggantinya. Yang ketiga, food estate penyebab krisis pangan. Kegagalan masyarakat dalam pengelolaan peradangan ini membuat pergeseran pola pangan ini menyebabkan berbagai masalah gizi dan kesehatan. Dari yang tadinya mengkonsumsi makanan tradisional, kini mengkonsumsi makanan yang kualitasnya rendah. Pergeseran budaya pangan lokal ini akibatnya sangat fatal. Harapan pemerataan pangan lewat food estate dengan menghilangkan peradangan tradisional justru mendatangkan krisis pangan bagi masyarakat setempat. Gizi yang buruk dapat menyebabkan meningkatnya kasus stunting. Yang keempat, food estate menyebabkan kerusakan lingkungan. Proyek tersebut yang kini mangkrak dan diduga disalahgunakan, proyek ini kini hanya berimbas pada penebangan hutan untuk pengoptimalan lahan yang kemudian malah tak menghasilkan apapun. Food estate juga dikritik sejumlah pihak karena dianggap gagal. Sebut saja misalnya Greenpeace ya, menilai proyek tersebut terlalu berorientasi pada penyeragaman pangan terhadap masyarakat. Skema seperti food estate ini dilakukan oleh masa pemerintah sebelumnya. Food estate ini proyek pada zaman Orba yang dilanjutkan SBY juga di tahun 2020, bangkit lagi tepatnya di periode kedua Jokowi dan namun tetap gagal. Namun tetap ditiru. Alhasil dampak yang diberikan hanya membuat kerusakan lingkungan dan justru merusak struktur tanah. Food estate ini berpotensi meningkatkan risiko deforestasi, musnahnya flora fauna, memicu bencana yang akan menjadi sumber penderitaan bagi masyarakat. Proyek food estate yang belum memberikan hasil yang baik, hanya ada kehancuran di lingkungan dan krisis iklim yang semakin parah. Harapan pemerataan pangan lewat food estate
dengan menghilangkan peradangan tradisional justru mendatangkan krisis pangan bagi masyarakat setempat. Yang kelima, food estate ini juga rawan akan konflik ya. Program pemerataan tanah dan redistribusi tanah untuk petani oleh pemerintah dengan program food estate justru mengakibatkan konflik tanah dengan korporasi. Sebagai pengembangan program food estate, tanah-tanah adat atau tanah desa yang dimiliki petani atau yang sudah dikelola oleh petani sejak zaman nenek moyang mereka terpaksa harus digusur untuk memenuhi permintaan pemerintah untuk melaksanakan program food estate ini. Nah, otomatis kepastian kepemilikan tanah sangat besar maknanya bagi petani. Jelas itu ya. Namun, kepastian kepemilikan atas lahan atau tanah mempengaruhi kesenjangan penguasaan lahan atau tanah. Makanya, tidak heran konflik lahan dan perebutan lahan antara warga masyarakat atau lahan adat dan korporasi sering terjadi. Penguasaan negara terhadap tanah merupakan amanat yang tercantum dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, bahwa bumi, air, dan seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya milik negara dan dipergunakan sebaik-baiknya untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ya, negara diamanatkan untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan tanah yang didasari oleh semangat mensejahterakan masyarakat. Food estate juga, poin ke-6 ini, program food estate tidak tepat sasaran menurut saya. Meski bukan hal yang utama, bantuan-bantuan berupa misalnya Alsintan yang harus bersifat tepat guna agar lebih digunakan maksimal dan bermanfaat, namun dalam pelaksanaannya, bantuan-bantuan seperti bibit atau sarana produksi tanam lainnya lebih sering tidak tepat sasaran. Sebagai contoh, misalnya bibit jagung yang dikirim ke Kabupaten Banyuasin, di mana tempat program food estate itu dicanangkan, sudah tidak sesuai dengan musim tanamnya. Jadi sudah lewat dari musim tanam. Akibatnya, lahan terbengkalai atau terpaksa diganti tanaman lain yang penting berproduksi. Menurut petani kan harus begitu. Padahal struktur tanah atau keasaman tanah juga berubah akibat ketidakcocokan tanaman atau tidak subur jika terjadi pengalihan tanaman dari yang sebelumnya, misalnya menanam jagung, kemudian dialihkan menanam tanaman lainnya seperti misalnya cabai, sayur-sayuran, itu kan tingkat keasamannya sudah tidak cocok untuk tanaman tersebut. Yang ketujuh, rawan penyalahgunaan wewenang. Program food estate ini program yang mandek, tentu rawan penyalahgunaan dana yang dikelola dengan bermitra petani. Proyek ini hanya menjadi bancakan. Sebagai contoh lagi, di Banyuasin sendiri, program optimalisasi lahan telah mengakibatkan kasus korupsi terkuak. Program Selamatkan Rawa Sejahterakan Petani yang sudah dimulai dari tahun 2019 telah menahan seorang terdakwa yang merupakan seorang kepala dinas pertanian dan jajarannya. Akibatnya korupsi anggaran program tersebut yang saya khawatirkan pada program ini sudah pasti terjadi, sebab proyek ini menjadi proyek yang mandek atau tidak berjalan. Alangkah baiknya tidak hanya sektor hulu saja yang diterapkan, tetapi sektor hilir juga. Konsep food estate hanyalah menjadikan petani menjadi buruh di negerinya sendiri. Solusinya adalah dengan menerapkan konsep kedaulatan pangan yang sebenarnya sudah masuk dalam rancangan pembangunan jangka menengah nasional RPJMN tahun 2015-2019. Food estate meskipun dipadukan dengan kawasan pertanian pangan yang telah ada,
bermitra dengan petani dan menerapkan intensifikasi pertanian, komoditas pangan yang dikembangkan di food estate ini tidak bisa dipatok seragam dan harus menyesuaikan dengan kesesuaian lahan, kesesuaian budaya, serta pengalaman petani. Hal yang tak kalah penting ya ke depannya adalah penyimpanan pasar. Gagasan food estate mesti dibarengi dengan penyiapan pasar. Kedaulatan pangan adalah hak setiap bangsa dan setiap rakyat untuk menetapkan sistem pertanian, memproduksi pangan, peternakan, perikanan secara mandiri tanpa adanya subordinasi dari kekuatan pasar internasional. Di Indonesia sendiri, buruh-buruh dan petani-petani kita ini sudah memiliki lagi lahan pertanian di desa. Kalau kita lihat dari data jumlah petani dari tahun 2003 sampai 2008 bertambah menjadi 27 KK. Namun pertambahan tersebut tidak diikuti perkembangan usaha pertanian. Akan lebih baik juga dibangun kelembagaan pemasaran yang melibatkan organisasi petani seperti Serikat Petani Indonesia, ya kan? Dan serikat-serikat petani lainnya. Dan membentuk badan usaha milik desa yang bisa dilakukan pembentukan badan usaha itu menjadi BUMDes di desa. Nah, solusi terbaik lagi juga adalah koperasi. Koperasi harus menjadi bagian dari agenda besar pemerintah untuk meningkatkan perekonomian rakyat melalui hilirisasi sumber daya alam, terutama hilirisasi sumber daya mineral, pertanian, perkebunan. Pemerintah pun harus menyiapkan dana untuk membantu permodalan. Jadi dalam setiap wilayah, kota, kabupaten di Indonesia pasti memiliki potensi unggulan seperti komoditas kerajinan, destinasi wisata, atau lainnya. Koperasi adalah sektor real dari menjadi pemain utama dalam potensi unggulan setiap komoditas unggulan dalam setiap wilayah kabupaten ataupun desa. Bagaimanapun pemerintah harus bisa membeli hasil produksi petani. Ini yang bisa menjadi solusi kesinambungan yang bisa menciptakan kedaulatan pangan yang merupakan hak dari setiap bangsa rakyat di negara ini. Tujuannya adalah manfaat dan nilai tambah yang dihasilkan dari sebesar-besarnya hasil produksi ini dapat terdistribusi kembali ke anggota dan masyarakat di wilayah tersebut. Saat pemerintah Indonesia memberikan solusi nyata untuk kedaulatan pangan tanpa mengorbankan masyarakat dan sumber kehidupan. Jadi stop ya memperkaya korporasi, saatnya negara memberikan hak kepada rakyat untuk mensejahterakan kehidupan mereka sendiri. Ini baru negara berdaulat. Pemerintah harus bisa melakukan perubahan besar kalau ingin disebut visioner. Stop mengorbankan lingkungan dan masyarakat untuk food estate.